warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dr. Insinyur Haji Badat Muakhid MP, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Honoris Causa Ki Haji Afifuddin Muhajir MAG, Rois Syuriah PBNU sekaligus Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, yang pada pagi hari ini akan menjadi narasumber kajian Islam. Yang terhormat Al-Mukarram DRH Ki Haji Zainul Fadli MKes, Direktur Masjid Ainul Yakin. Yang terhormat Ketua Pengurus Pesantren, yang terhormat Ketua Pengurus Takmir Masjid Ainul Yakin Bapak Kukuh Santoso MPD. Yang terhormat Sekretaris Pengurus Takmir Masjid Ainul Yakin Bapak Dr. Saifuddin MPD. Dan yang kami hormati kepada seluruh tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir untuk menghadiri acara kajian Islam dalam rangka memperingati Harlah NU ke-95 Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnahnya menjadi lantaran kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara peringatan Harlah NU Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang pada pagi hari ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan pembacaan Shalawat Nuril Anwar yang akan dipimpin oleh Saudara Ahmad Fatoni. Kepadanya disilahkan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil ayar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil ayar wa miftahi babil yasari sayyidina
ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Disampaikan terima kasih. Acara berikutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Universitas Islam Malang kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Badat Muwakkhid MP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para kiai yang hadir melalui luring maupun daring, yang senantiasa kami taati fatwanya Kiai Haji Dr. Afifuddin Muhajir, Rais Suriah PBNU, yang pada pagi hari ini tengah menjadi narasumber kita dalam kegiatan kajian keislaman kita yang insya Allah rutin setiap bulan kita lakukan. Yang terhormat Direktur Pesantren dan Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang, Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Yang terhormat Saudara Ketua Takmir Masjid Ainul Yakin, Saudara Kukuh Santoso SPD MPD, Sekretaris Masjid Dr. Saifuddin SPD MPD, dan hadirin sekalian yang telah hadir pada kegiatan ini. Saya sudah mendapatkan laporan yang hadir secara daring cukup banyak. Insya Allah para mahasiswa kita di rumahnya masing-masing juga mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita telah bersama-sama mengikuti kajian yang penting bagi kita semua untuk kita pahami dan kita lakukan. Dan syukur pula Kiai Afifuddin bisa memberikan kesempatannya untuk kita semua yang sedang melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan pada diri sekalian yang bahagia bahwa Unisma sebagai perguruan tinggi NU, perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, pada pagi hari ini melaksanakan kegiatan salah satu bagian dari peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-95. Tentu kita semua berharap Unisma sebagai lembaga di bawah Nahdlatul Ulama dengan meningkatnya umur, waktu kita mengabdi kepada masyarakat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kemampuan kita
meningkatkan kualitas kita, memberikan layan kepada masyarakat secara menyeluruh. Dan Unisma sebagai lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang kemarin alhamdulillah juga sudah dinobatkan oleh LPTNO sebagai perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama terbaik secara nasional. Tentu kita tidak mungkin menjadi kacang lupa lanjarannya dalam bahasa Jawanya. Kita mesti terus menjadikan diri Unisma ini sebagai lembaga yang betul-betul di bawah naungan Nahdlatul Ulama, yang setia terhadap Nahdlatul Ulama dan berbagai macam aktivitasnya tidak bertentangan dengan baik akidah, syariah maupun akhlak an-nahdliyah. Oleh karena itu, satu perjuangan penting bagi kita semua di era sekarang ini, di hadapan kita perlu terus-menerus mendengungkan pentingnya moderasi beragama yang kita sadari betul sekarang ini berada di tengah-tengah fanatisme kelompok yang luar biasa yang menjadi terus-menerus bahan pemikiran kita semua. Oleh karenanya Universitas Islam Malang sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang berkepentingan untuk terus-menerus membicarakan, membincangkan dan memperjuangkan moderasi itu, di saat ini kita tengah melaksanakannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dari Yai Afifuddin yang betul-betul sebagaimana kita harapkan. Saya yakin betul Yai Afifuddin akan menyampaikan semua apa adanya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya kira itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pada kegiatan kajian Islam ini. Dengan harapan kita semua akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari beliau Yai Afifuddin dan bisa mengamalkannya menjadi seseorang yang betul-betul berjiwa moderat di tengah-tengah banjirnya tantangan yang kita harus meneguhkannya sebagai sosok Nahdliyin yang betul-betul berpihak kepada moderasi dalam beragama itu. Itu Bapak sekalian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir kami sampaikan terima kasih kepada Afifuddin yang telah berkenan untuk bersama-sama kita semua dalam kajian Islam ini. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada puncak acara, yakni Mau'idul Hasanah dalam rangka peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-95 yang diselenggarakan oleh Masjid Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Kepada beliau Al-Mukarram Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, sepenuhnya kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor
Universitas Islam Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Baskuri, yang saya hormati Dr. Rektor 3, Dr. Insinyur Haji Badak Wahid MP, yang saya hormati Ketua Tamir Masjid Ainul Yakin, yang saya hormati Direktur Masjid Ainul Yakin, yang saya hormati Sekretaris Masjid Ainul Yakin, para kiai dan para alim, para hadirin, para mahasiswa, baik yang daring maupun yang luring. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih di mana saya diperkenankan berbicara dan ngomong dalam kesempatan yang sangat terhormat ini. Diminta berbicara tentang moderasi beragama di tengah fanatisme kelompok, mudah-mudahan tidak mengecewakan semua pihak, terutama bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Saya akan memulai dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin, bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Yang dimaksud dalam agama ini adalah agama Islam. Kenapa? Sebab karena pemaksaan dalam Islam, dalam agama Islam, justru menurunkan martabat Islam itu sendiri. Kok untuk masuk Islam kan kenapa harus dipaksa? Karena untuk masuk Islam modalnya itu cukup dengan kejujuran, hati nurani, ya kan? Itu sudah cukup sebagai modal untuk mengetahui bahwa Islam adalah agama yang benar. Salah seorang ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, ketika pertama kali bertatap muka dengan Nabi Muhammad SAW, dia berkomentar, "Wallahi ma hadza biwajhi kadzdzabin." Demi Allah, ini bukanlah wajahnya sosok manusia pembohong. Artinya dengan melihat sosok Rasulullah SAW, asal dengan didasari hati nurani yang bersih, akan yakin bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah dan agama Islam benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pemaksaan tak boleh dilakukan. Alasan yang pertama adalah itu, alasan yang kedua adalah karena beragama ini harus berbasis kena keyakinan yang kuat. Pemaksaan untuk mengikuti suatu agama justru akan melahirkan orang-orang munafik, ya. Akan melahirkan orang-orang munafik. Islam tidak boleh dikembangkan dan didakwakan dengan kekerasan, termasuk dengan peperangan. Peperangan hanya ditujukan kepada mereka yang lebih dulu memerangi kita. Waqatiluhum fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangilah dalam rangka menegakkan agama Allah. Perangilah mereka yang telah memerangi kamu. Para hadirin sekalian, setiap orang yang mengikuti suatu agama punya hak untuk meyakini bahwa agamanya sendiri yang benar. Bahkan ini bukan hanya hak, akan tetapi niscaya setiap orang yang beragama punya keyakinan bahwa agama yang ia ikuti adalah agama yang benar, bahkan satu-satunya agama yang benar. Itu adalah hak. Akan tetapi tanpa menafikan orang-orang yang mengikuti agama lain. Harus menghargai perbedaan. Diperlukan toleransi.
Toleransi tidak sama dengan justifikasi. Toleransi tidak berarti membenarkan sesuatu yang tak benar. Justru toleransi itu berbasis kepada adanya keyakinan bahwa pihak lain tak benar. Kita yakin orang lain tak benar, akan tetapi kita hargai perbedaan yang mereka yakini itu. Ini adalah toleransi. Para bapak, para ibu sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Kamu kaum muslimin janganlah seperti orang-orang Yahudi yang berpecah belah. Ini artinya bahwa umat Islam harus bersatu, tidak boleh berpecah belah, bertengkar satu sama lain. Akan tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di kalangan umatku adalah rahmah. Hadis ini memang dipersoalkan validitasnya. Akan tetapi kandungannya dikuatkan dengan pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan ma yasurruni law anna ummata Muhammadin lam yahtalifu. Aku tak senang, aku tak gembira seandainya umat Muhammad ini tidak berselisih, tak berbeda pendapat. Alasannya di annahum law lam yahtalifu lam takun rukhsatun. Karena seandainya umat Muhammad ini tidak berbeda pendapat, tidak akan lahir yang namanya rukhsah, dispensasi. Memang ada pertanyaan lebih baik, mana antara ittifaq dan ikhtilaf di kalangan umat ini? Apakah lebih baik bersatu, sepakat, apakah lebih baik ikhtilaf? Jawabannya pada dasarnya ittifaq adalah lebih baik daripada ikhtilaf. Akan tetapi ikhtilaf belum tentu merupakan sebuah kesesatan. Tergantung dalam hal apa umat ini ikhtilaf. Karena ikhtilaf kaum muslimin ini secara garis besar terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah ikhtilaf perselisihan di bidang politik. Yang kedua, ikhtilaf atau perselisihan di bidang usuluddin, pokok-pokok agama. Yang ketiga adalah perselisihan di bidang furu'uddin, cabang-cabang agama. Kaum muslimin yang berselisih atau perselisihan kaum muslimin di bidang politik dan perselisihan kaum muslimin di bidang pokok-pokok agama merupakan akar persoalan. Seharusnya kaum muslimin tidak boleh berbeda pendapat yang menyangkut pokok-pokok agama. Kalau dalam soal cabang-cabang agama, tetap lebih baik ittifaq. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ikhtilaf menjadi rahmah. Salah satu contohnya terjadi perselisihan di kalangan Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i tentang boleh tidaknya seorang suami mengumpuli istri yang baru lepas haid tapi belum mandi. Bolehkah dikumpuli? Menurut As-Syafi'i tidak boleh, menurut Imam Abu Hanifah boleh. Bagi orang yang ingin menjalankan agama secara lebih berhati-hati, sudah barang tentu berpegang kepada pendapat As-Syafi'i itu lebih baik. Akan tetapi dalam kondisi emergensi, pendapat Imam Abu Hanifah bisa menjadi jalan keluar. Itulah rahmahnya di situ. Para hadirin sekalian, sumber agama ini adalah nas, nusus, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Sementara karakter daripada nusus itu ada 2. Ada yang monotafsir, ada yang multitafsir. Yang monotafsir, ajaran-ajaran agama yang bersumber kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang monotafsir merupakan ajaran yang sawabi,
atau yang harga mati. Tidak boleh ada perubahan pergantian kapanpun saja dan dimanapun saja. Sedangkan ajaran-ajaran Islam yang berpedoman kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang multitafsir itu berwatak mutawayyirat. Artinya punya potensi untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi dan rentan dengan perbedaan pendapat. Hal-hal yang dalilnya kurang jelas atau tidak jelas sama sekali sudah barang tentu memerlukan keterlibatan akal manusia. Kalau akal manusia sudah ikut terlibat, apalagi terlibatnya sedikit lebih jauh, maka pasti yang lahir adalah timbulnya terjadinya perbedaan penafsiran dan pendapat di kalangan para ulama. Ada pertanyaan, apakah semua orang yang berpikir, yang merenung, untuk mencari kebenaran itu benar semua, apa yang benar itu satu? Mayoritas ulama mengatakan bahwa al-musibu wahid, yang benar itu hanya satu. Akan tetapi Islam mengapresiasi kepada setiap orang yang melakukan daya upaya, berpikir, merenung, dengan mengerahkan segala kemampuan, secara maksimal untuk mencapai kebenaran, mendapatkan apresiasi dari agama meskipun nyatanya dia tidak mendapatkan kebenaran yang ia cari itu. Bahkan kata hadis, orang yang melakukan daya upaya seperti itu tetap mendapat penghargaan satu pahala. Berdaya upaya mencari kebenaran, akan tetapi tidak menemukan kebenaran yang dicari, tetap mendapatkan satu pahala. Sedangkan mereka yang mencari kebenaran dan mendapatkan kebenaran itu, mendapatkan dua pahala. Hadis populer mengatakan, idza jatahada al-hakimu fa'asaba falahu ajrani, wa ini jatahada fa'afta'a falahu ajrun wahidun. Seorang hakim yang berpikir keras untuk mencari kebenaran, kemudian mencapai kebenaran itu, dia mendapatkan dua pahala. Sedangkan hakim yang mencari kebenaran namun tidak mencapai kebenaran, dia hanya mendapatkan satu pahala. Setiap orang dipersilahkan untuk merenung dan berpikir dan berpendapat asal memenuhi syarat. Sering saya sampaikan bahwa setiap mujtahid atau hakim itu harus benar tapi boleh salah. Harus benar tapi boleh salah. Harus benar di dalam proses, boleh salah di dalam produk. Yang dimaksud proses di sini adalah memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang memang harus dimiliki. Katakanlah disebutkan syarat-syarat mujtahid. Memiliki pengetahuan yang cukup dan memberikan keputusan sesuai dengan yang dimiliki, itu merupakan proses yang benar. Akan tetapi produknya bisa salah dan ada persoalan. Oleh karena itu tidak boleh ada saling bully satu sama lain, karena kita tidak tahu yang benar itu siapa, yang salah itu siapa. Mungkin perlu meneladani ulama-ulama zaman dulu, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yang populer mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu wairi khata'un yahtamilul shawab. Pendapatku ini adalah benar, tapi mungkin saja salah. Sedangkan pendapat orang lain itu menurut aku salah, tapi mungkin saja benar. Jadi tidak boleh ada klaim-klaim kebenaran, ya kan? Karena memang dalilnya remeng-remeng seperti itu. Para hadirin sekalian, yang perlu dikembangkan juga adalah toleransi, ya.
toleransi. Kita bisa meneladani Rasulullah dalam soal ini. Dikisahkan bahwa dalam suatu peperangan, salah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid bertemu memergoki seorang kafir yang memang dicari sejak beberapa hari yang lalu. Begitu ketemu, orang kafir yang dicari itu langsung mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun demikian, orang itu tetap saja dibunuh oleh Usama bin Zaid. Tetap saja dibunuh. Setelah Usama bin Zaid pulang ke Madinah, menghadap Nabi, menceritakan apa yang terjadi, ditegur oleh Rasulullah. Beliau bersabda, ala qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kenapa engkau membunuh dia? Padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah bin Zaid menjawab, karena muta'awidan, dia mengucapkan itu kan hanya ingin cari selamat, wahai Rasulullah. Mengucapkan la ilaha illallah kan ingin cari selamat. Rasulullah bersabda lagi, ala taqafta ala qalbihi fata'lama annahu shadiqun aw kadhibun. Kenapa kamu tidak membelah dadanya biar kamu tahu apakah dia benar, apakah dia bohong. Ini artinya tidak perlu mengurusi orang sampai sejauh itu. Ambil zahirnya saja, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah ya dipercaya saja. Itu kan namanya toleransi itu. Contoh yang lain adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memiliki banyak orang-orang yang membangkang kepada beliau, yang kemudian dikenal dengan Khawarij, orang-orang yang membangkang kepada pemerintahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang mereka yang membangkang itu. Pertanyaannya, akufarun hum, apakah mereka itu orang-orang kafir? Wahai Ali. Sayyidina Ali menjawab, balhum milal kufri farru. Justru mereka ingin lari dari kekafiran, ingin menjauhkan diri dari kekafiran. Ditanya lagi, amunafiqunahum, apakah mereka itu orang munafik? Nabi menjawab, al-munafiquna la yadhkurunallaha illa qalilan wa hum yadhkurunallaha katsiran. Orang munafik itu cirinya jarang sekali nyebut kalimat Allah atau ingat Allah, sementara mereka seringkali ingat Allah. Ditanya lagi, izan famanhum, kalau begitu mereka itu siapa? Sayyidina Ali mengatakan, hum qaumun asabathum fitnatun fa'amu wa sammu. Mereka itu adalah sebuah komunitas yang serang keblinger mungkin. Ini artinya Sayyidina Ali tidak mudah mengacap seorang itu kafir, mengacap orang itu munafik atau sesat. Kata-kata kafir, kata-kata sesat, kata-kata munafik harus dijauhi. Ini adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ajaran ahli sunnah wal jamaah. Para bapak, para hadirin sekalian, mungkin ini cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Dr. Honors Kausa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG, kami sampaikan terima kasih banyak. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi bekal kita mengabdi di Jam'iyah kebanggaan kita Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram DR Kiai Haji Zainul Fadli MKes. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Terima kasih banyak Romo Yai Afifuddin yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua, keluarga besar Universitas Islam Malang melalui Masjid Ainul Yakin pada pagi hari ini. Mungkin kami sampaikan tadi kalau yang kita peringati 95 tahun Nahdlatul Ulama pada tahun Masihiyah, tapi sekarang ini sudah bulan Rajab, insya Allah sudah 98 tahun untuk tahun Hijriyah. Di kebetulan tahun ini berdekatan di 95 dan 98 tahun Nahdlatul Ulama berkhidmah untuk bangsa. Unisma juga salah satu komponen NU yang ingin ikut berkontribusi memberi maslahat bagi bangsa ini. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Yai Afif. Mudah-mudahan benar-benar menjadi siraman yang menyejukkan bagi kita semua. Paling akhir kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar siraman beliau pada pagi hari ini dijadikan ilmu yang manfaat bagi kita semua, membawa maslahat bagi keluarga besar Unisma, bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Ala hadiniyah wa jaminatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal khairi wal huda zahiran wa batina wa antahsyuruna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bisiril fatihah wa bi barakatil fatihah wa bi asma'ikal husna fi suratil fatihah antuhassila wa tuyassira lana umurana ma'arrohati li qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa talamidina wa jami' ahli a'dha jam'iyatina Nahdlatul Ulama min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah wa ahlil istiqomah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara kajian Islam dalam rangka peringatan Harlah Nahdlatul Ulama ke-98 dalam kalender Hijriah. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Dr. Honoris Causa Kiai Haji Afifuddin Muhajir MAG yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita. Semoga di lain waktu kita bisa dapat lebih mendapatkan barokah dari beliau dengan kedatangan beliau di Unisma, di kampus hijau, kampusnya Nahdlatul Ulama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.